Bab 26, Berkultivasi di Dunia Abadi. Yang mengejutkan para pejabat tinggi yang baru dipromosikan, Tetua Agung, alih-alih marah atas pertanyaan Yun Qingyan, tersenyum pahit dan berkata, "Tuan muda, Anda mungkin tidak tahu, putra Linbo, Lin Wei, telah memasuki Akademi Tianyuan setengah tahun yang lalu dan akan kembali dalam sebulan. Jika orang tua ini membunuh Linbo, saya khawatir itu akan membawa bencana bagi keluarga Yun." "Apa? Lin Wei masuk Akademi Tianyuan? Aku tidak menyangka rumor itu benar." Lin Wei benar-benar masuk Akademi Tianyuan. Akademi Tianyuan adalah kekuatan langsung keluarga kerajaan dinasti Tianyuan dan merupakan akademi kolosal nomor 1 di dinasti Tianyuan. Para siswanya memiliki status yang luar biasa, mereka bahkan memiliki hak istimewa untuk tidak berlutut di hadapan kaisar. Tidak hanya itu, setiap siswa yang lulus dari Akademi Tianyuan menjadi objek perebutan berbagai kekuatan besar, bahkan banyak yang diangkat langsung oleh keluarga kerajaan. Selain Yun Qingyan, ekspresi beberapa orang yang hadir menjadi sangat muram. Terutama sepupunya, Yun Xuan, yang tangan kanannya yang tersisa terkepal erat, mengeluarkan suara krak. Ia memiliki perseteruan yang tak terdamaikan dengan Lin Wei, dan semakin kuat Lin Wei, semakin jauh pula harapannya untuk membalas dendam. Hanya Yun Qingyan yang tetap tenang seperti sumur kuno. Yun Qingyan melirik sepupunya Yun Xuan, yang berwajah muram, berjalan di belakangnya, dan menepuk pundaknya, "Kakak, jangan khawatir, apakah Lin Wei bergabung dengan Akademi Tianyuan atau tidak, aku akan membalaskan dendammu." Tubuh Yun Xuan sedikit gemetar, dan dia tersedak, "Yandi, aku percaya padamu." Yun Qingyan menunjukkan senyum tipis, "Karena kamu percaya padaku, maka fokuslah pada kultivasimu, dan serahkan sisanya padaku." Fokus pada kultivasi. Banyak orang tampak bingung. Laut spiritual Suaner telah dipulihkan oleh Yaner, kata Yun Han saat ini. Apa? Banyak orang tersentak kaget, mulut mereka terbuka lebar hingga bisa memuat sebutir telur. Untuk memulihkan lautan spiritual Yun Xuan, metode konvensional saja tidak cukup, kecuali ada pil tingkat rendah tingkat raja. Namun, pil tingkat rendah tingkat raja harganya tak ternilai harganya. Satu pil harganya lebih dari 1 juta tael perak. Bahkan satu pil pun tidak cukup. Setidaknya dibutuhkan 2 pil, atau bahkan 3 pil, atau lebih. Faktanya, setengah tahun yang lalu, Yun Han telah berpikir untuk membeli pil tingkat rendah tingkat raja untuk memulihkan lautan spiritual Yun Xuan. Namun, keempat tetua agung menolak. Alasannya sederhana, meskipun pendapatan tahunan keluarga Yun hampir 2 juta tael perak, mengambil 1 juta tael sekaligus pasti akan menjadi pukulan berat, dan kesalahan sedikit saja dapat mengakibatkan putusnya mata rantai pada dana keluarga yang beredar, sehingga menyebabkan kemerosotan keluarga. Lagi pula, seperti yang baru saja dikatakan seseorang, satu pil tingkat rendah kelas raja tidaklah cukup, setidaknya dibutuhkan 2, atau bahkan 3 atau lebih. Membeli satu saja akan sangat memengaruhi keluarga, membeli 2 atau 3 mungkin akan melumpuhkan seluruh keluarga. Aneh, perputaran dana keluarga akhir-akhir ini normal, yang berarti tuan muda tidak menggunakan dana keluarga. Para pejabat tinggi yang baru dipromosikan ini menatap Yun Qingyan dengan tatapan bingung. Mereka tidak mengerti dari mana Yun Qingyan mendapatkan pil untuk membantu Yun Xuan memulihkan lautan spiritualnya. Yandi menggunakan 3 pil pemulihan roh tingkat rendah tingkat raja untuk membantuku memulihkan lautan spiritualku. Tentu saja, pil-pil itu tidak dibeli, dicuri, atau dirampas, Yandi menyempurnakannya sendiri. Yun Xuan menatap Yun Qingyan, dan melihat bahwa dia tidak keberatan, dia langsung berbicara. "Apa katamu, pil pemulihan roh disempurnakan oleh tuan muda sendiri? Bagaimana mungkin, pil tingkat rendah tingkat raja hanya bisa disempurnakan oleh alkemis tingkat raja?" Bukan hanya yang lain yang terkejut, bahkan Yun Han dan Tetua Agung menatap Yun Qingyan dengan tak percaya. Yun Han dan Tetua Agung sama-sama tahu bahwa Yun Qingyan adalah seorang alkemis, tetapi mereka selalu mengira dia hanya seorang alkemis tingkat manusia. Setahu saya, jumlah alkemis tingkat raja di seluruh dinasti Tianyuan tidak lebih dari 10. Chen Lan dari kota kekaisaran dikenal sebagai alkemis nomor 1 di dinasti Tianyuan, tetapi bahkan Chen Lan hanyalah seorang alkemis tingkat tinggi tingkat raja, dan Chen Lan sudah berusia lebih dari 100 tahun. Tuan muda baru berusia 18 tahun sekarang dan sudah bisa memurnikan pil tingkat rendah tingkat raja. Bukankah itu berarti dalam waktu kurang dari 10 tahun, tuan muda akan mampu melampaui Chen Lan dan menjadi alkemis nomor 1 baru di dinasti Tianyuan? Begitu tuan muda bisa menjadi alkemis nomor 1 di dinasti Tianyuan dalam 10 tahun, keluarga Yun kita juga akan bangkit dan menjadi salah satu dari sedikit keluarga super di dinasti Tianyuan. Para pejabat tinggi yang baru dipromosikan menjadi semakin bersemangat saat mereka berbicara, menatap Yun Qingyan dengan kekaguman dan rasa hormat yang tak terselubung. Jangan terlalu bersemangat dulu. Qingyan menjadi alkemis tingkat raja memang kejutan yang menyenangkan. Tapi jangan lupa, Lin Wei akan kembali sebulan lagi.
Tetua Agung tiba-tiba berbicara, menyela kerumunan yang bersemangat. Meskipun para alkemis memiliki status yang mulia, seorang alkemis yang tidak bergabung dengan asosiasi alkemis, meskipun merupakan sosok yang diinginkan, juga merupakan sosok yang diinginkan yang dapat dengan mudah dimanipulasi. Tetua Agung berkata sambil menatap Yun Qingyan, "Qingyan, meskipun kata-kataku mungkin tidak enak didengar, itu sangat benar. Jika kau ingin menggunakan identitasmu sebagai seorang alkemis untuk melawan Lin Wei, satu-satunya cara adalah bergabung dengan asosiasi alkemis." Sejak zaman kuno, alkemis telah menjadi profesi yang banyak dicari, sebuah objek yang berbagai kekuatan berlomba-lomba untuk menang dan menaklukkannya. Akan tetapi, justru karena itulah, alkemis menjadi profesi yang paling berbahaya. Lagi pula, alkemis itu langka, dan tidak semua kekuatan bisa mendapatkannya. Bagi kekuatan yang tidak bisa mendapatkan alkemis, mereka lebih suka membunuh alkemis itu daripada membiarkan kekuatan lain mendapatkannya. Hal ini baru berubah kemudian ketika seorang alkemis jenius bernama Gul'dan muncul. Gul'dan, dengan kekuatannya sendiri, mendirikan asosiasi alkemis, yang menyatukan para alkemis di seluruh benua Tianxing. Alkemis manapun yang bergabung dengan asosiasi alkemis, jika sekali dipaksa atau dibunuh oleh kekuatan tertentu, akan menyebabkan asosiasi alkemis mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan kekuatan itu. Setelah ribuan tahun berkembang, asosiasi alkemis telah tumbuh menjadi salah satu kekuatan teratas di benua Tianxing, dan karena kemampuannya memurnikan pil, semua kekuatan menjilat asosiasi alkemis. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa jika asosiasi alkemis ingin menghancurkan kekuatan tertentu, mereka hanya perlu mengeluarkan sepatah kata, dan banyak orang akan bergegas melayani asosiasi alkemis. Akan tetapi, bergabung dengan asosiasi alkemis bukan tanpa harga. Misalnya, para alkemis dari berbagai tingkatan harus membayar biaya tertentu kepada asosiasi alkemis setiap tahun. Contoh lain, dalam keadaan tertentu, asosiasi alkemis dapat merekrut alkemis tanpa syarat untuk mereka gunakan, atau bahkan mengorbankan nyawa mereka. Tentu saja, keadaan khusus untuk wajib militer tanpa syarat relatif jarang, sebagian besar alkemis jarang direkrut bahkan sekali dalam hidup mereka, apalagi diharuskan mengorbankan nyawa mereka. Yun Han dan Yun Xuan diam-diam menggelengkan kepala. Berdasarkan pemahaman mereka tentang Yun Qingyan, dia mungkin tidak akan mau bergabung dengan asosiasi alkemis. Seperti yang diharapkan, Yun Qingyan segera berkata, "Aku akan berurusan dengan Lin Wei, tetapi bergabung dengan asosiasi alkemis tidak mungkin." Yun Qingyan terbiasa tidak terkendali, jadi mengapa dia bergabung dengan asosiasi alkemis dan menambahkan batasan yang tidak perlu? Bahkan di dunia abadi, meskipun Yun Qingyan memimpin miliaran makhluk, dia lebih sering bertindak sebagai bos yang tidak ikut campur, mendelegasikan urusan kepada bawahannya. "Aku tidak menyangka Gul'dan itu berasal dari benua Tianxing," gumam Yun Qingyan dalam hati. Tidak ada yang tahu bahwa Gul'dan, yang telah naik ke alam abadi, adalah salah satu bawahan Yun Qingyan. Bab 27, apakah kamu layak untukku? Aku tak pernah menyangka kalau Gul'dan berasal dari benua Tianxing, gumam Yun Qingyan dalam hati. Tidak seorang pun tahu bahwa Gul'dan, yang telah naik ke alam abadi, adalah salah satu bawahan Yun Qingyan. Ini juga salah satu alasan mengapa Yun Qingyan tidak mau bergabung dengan asosiasi alkemis. Untuk melayani organisasi yang didirikan bawahannya sendiri, kalau hal itu sampai terbongkar, dia, sang kaisar abadi, mungkin akan ditertawakan habis-habisan. Tentu saja, jika dia mengambil alih, ceritanya akan berbeda. Akan tetapi, bahkan jika dia mengambil alih, dia akan tetap menjadi manajer yang tidak ikut campur. Selain itu, perlu disebutkan bahwa Gul'dan tidak terlalu disukai di bawah komando Yun Qingyan. Hal ini terutama disebabkan Yun Qingyan memiliki terlalu banyak orang yang cakap di bawahnya, dan kemampuan Gul'dan, baik dalam kekuatan maupun alkimia, berada ratusan tingkat di bawahnya. Kecuali pada kesempatan penting tertentu, Gul'dan bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertemu langsung dengan Yun Qingyan. Karena jarang bertemu dengannya, Yun Qingyan tentu saja tidak penasaran dari mana Gul'dan naik ke alam abadi. Buk-buk. Tepat pada saat itu, terdengar ketukan di pintu di luar ruang musyawarah. "Tuan muda, Xie Xiaoyan meminta bertemu." Suara Yun Meng kemudian terdengar. "Xie Xiaoyan." Alis Yun Xingyan sedikit berkerut. Jika ada seseorang di kota Tianyu yang paling tidak ingin ditemuinya, tidak diragukan lagi itu adalah Xie Xiaoyan. "Tuan muda," Xie Xiaoyan berkata bahwa Anda harus menemuinya, atau Anda akan menyesalinya. Yun Meng, yang berada di luar aula, ragu sejenak sebelum menyampaikan pesannya. "Menyesal." Yun Qingyan mencibir dalam hati. Dia tidak percaya bahwa tidak bertemu Xie Xiaoyan akan menyebabkan dia menyesal. Namun, dia agak penasaran dengan apa yang sedang direncanakan Xie Xiaoyan. "Bawa dia ke ruang resepsi dan tunggu aku." Keluarga Yun, aula resepsi. Hari ini, Xie Xiaoyan mengenakan pakaian hijau, tetap cantik dan menawan seperti sebelumnya.
Rambutnya yang gelap dan terurai jatuh bagai air terjun, dan bentuk tubuhnya yang ramping dan anggun tampak jelas berkat pakaiannya yang ketat. Dari segi kecantikan saja, Xie Xiaoyan sudah pasti adalah wanita tercantik nomor 1 di kota Tianyu. Dia bahkan merupakan salah satu wanita paling cantik di seluruh dinasti Tianyuan. Yun Qingyan, bisakah kita kembali seperti semula? Kata-kata pertama Xie Xiaoyan sangat lugas. Kau datang mencariku untuk ini? Tanya Yun Qingyan, alisnya berkerut. Ya, aku tahu kau masih menyukaiku, dan aku tidak pernah melupakanmu. Dulu, meskipun kupikir kau punya bakat luar biasa, kau belum sepenuhnya dewasa. Tapi sekarang berbeda. Kau bahkan bisa membunuh Lin Beihua, yang meminum pil Bloodbath, yang berarti kau setidaknya memiliki kultivasi alam bintang tingkat 9. Seorang pemuda berusia 18 tahun di alam bintang tingkat 9 dianggap jenius bahkan di Akademi Tianyuan. Xie Xiaoyan berhenti sejenak, lalu melanjutkan, sekarang, kau tak akan mempermalukanku lagi, kau bahkan pantas membuatku menyerahkan segalanya demi bersamamu, termasuk pertunanganku dengan pewaris keluarga Ye di kota kekaisaran. Xie Xiaoyan adalah wanita yang sangat percaya diri, terutama mengenai penampilan dan taktiknya. Keindahan apa saja yang belum pernah dilihat oleh pewaris keluarga Ye dari kota kekaisaran. Namun Xie Xiaoyan, hanya dengan beberapa gerakan halus, telah benar-benar memikatnya, membuatnya bersikeras untuk bertunangan dengannya, seorang wanita dari keluarga kecil, meskipun keluarganya keberatan. Senada dengan itu, Xie Xiaoyan juga yakin bahwa asal dia merendahkan hatinya, Yun Qingyan akan berbalik dan jatuh ke dalam pelukan lembutnya. Yun Qingyan mendengar ini dan hanya tertawa terbahak-bahak. Aku masih menyukaimu, Xie Xiaoyan, bukankah kamu terlalu percaya diri? Percaya diri itu bagus, tapi jangan terlalu egois. Dan, pernahkah Anda mempertimbangkan sebuah pertanyaan? Pertanyaan apa? Kau bilang aku takkan mempermalukanmu, dan bahkan aku pantas kau relakan segalanya. Tapi pernahkah kau pertimbangkan, apakah kau pantas untukku? Apakah kamu layak untukku? Kalau ada orang lain yang mengatakan hal ini, pastilah kedengarannya sombong dan lancang. Namun, jika hal itu keluar dari mulut Yun Qingyan, maka itu dianggap biasa saja. Kamu, apa yang kamu katakan? Xie Xiaoyan tidak mempercayai telinganya. Kalau saja Yun Qingyan berkata, kita sudah berakhir, aku tidak menyukaimu lagi, atau kita tidak cocok, Xie Xiaoyan tidak akan terkejut. Namun, kalimat, apakah kamu layak untukku? Membuat Xie Xiaoyan benar-benar tercengang, dan bahkan sangat marah. Di mata Xie Xiaoyan, pernyataan ini bukan sekadar penolakan, itu adalah degradasi, bahkan penghinaan terhadapnya. Bakat kultivasi Xie Xiaoyan memang tidak menonjol, tetapi dia memiliki kecantikan, kelicikan, dan apa yang dia anggap sebagai kebijaksanaan. Justru karena mengandalkan hal-hal inilah, bahkan pewaris keluarga terkemuka Ye di kota kekaisaran pun jatuh di bawah pengaruhnya. Bakat Yun Qingyan memang luar biasa, tetapi dari segi latar belakang, dia bahkan tidak sepersepuluh lebih hebat dari pewaris keluarga Ye. Bahkan pewaris keluarga Ye telah terpikat olehnya, jadi apa hak Yun Qingyan untuk menolaknya, meremehkannya, mempermalukannya? Yang paling menyebalkan adalah saat Yun Qingyan mengucapkan kalimat, apakah kamu layak untukku? Ekspresinya begitu datar, seolah di mata Yun Qingyan, dia, Xie Xiaoyan, tak lebih dari sekadar sampah tak berharga. Ekspresi Xie Xiaoyan berubah berulang kali, dan dia terus menarik napas dingin dalam-dalam. Butuh waktu cukup lama baginya untuk menahan amarahnya. Yun Qingyan, aku akan mengingat ini. Kau akan menyesalinya, aku bersumpah, kau akan menyesalinya suatu hari nanti. Menyesal, hanya denganmu. Tatapan jijik melintas di mata Yun Qingyan. Akhirnya, ia menambahkan, juga, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Terakhir kali di restoran Dongsheng, aku tidak membunuhmu karena hubungan kita di masa lalu. Kali ini, aku akan mengampunimu sekali lagi, tetapi mulai sekarang, tak akan ada lagi hubungan apapun di antara kita. Jika kau tetap keras kepala di hadapanku dan mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Saat suara Yun Qingyan jatuh, niat membunuh yang nyata mendesak ke arah Xie Xiaoyan. Xie Xiaoyan bahkan tidak melawan dan dipaksa mundur beberapa meter oleh niat membunuh itu, wajahnya pucat, punggungnya basah oleh keringat dingin. Sebenarnya, mengingat karakter Yun Qingyan, tidak membunuh Xie Xiaoyan sekarang sudah merupakan belas kasihan yang terbesar. 3 tahun lalu, Yun Qingyan menganggap Xie Xiaoyan sebagai segalanya baginya, bahkan lebih penting daripada nyawanya sendiri. Setelah mereka bersama, Yun Qingyan selalu memberinya segalanya yang dia bisa, tetapi apa yang dia dapatkan sebagai balasannya? Semua upaya Yun Qingyan disambut dengan pengkhianatan Xie Xiaoyan, dan kata-kata Xie Xiaoyan, kita tidak cocok. Yun Qingyan masih ingat bahwa pada saat mereka putus, dia merasakan sakit yang amat sangat menyayat hati dan menyayat hati. Pengkhianatan dan putus cinta yang normal adalah dua konsep yang sangat berbeda.
Dalam perpisahan yang normal, tidak peduli betapa enggannya Yun Qingyan, dia akan memenuhi keinginan Xie Xiaoyan karena dia menghormatinya. Tentu saja, bahkan dalam kasus pengkhianatan, Yun Qingyan memilih untuk berpaling dengan tegas, tetapi dalam situasi ini, selain kesedihan, hatinya juga dipenuhi dengan keengganan. Keengganan untuk dikhianati. Yang menggelikan adalah bahwa 3 tahun kemudian, Xie Xiaoyan melihat bahwa Yun Qingyan telah tumbuh dan memiliki potensi yang lebih menakjubkan dari sebelumnya, berbalik untuk memintanya berdamai. Dia menganggapnya apa? Bahkan seekor kuda pun tidak memakan return to the grass, apalagi Kaisar Abadi Yun Qingyan. Bab 28, 3000 tahun dalam sekejap. Lagi pula, Yun Qingyan memang tidak kekurangan wanita. Jika dia menginginkannya, wanita seperti apa yang tidak bisa dia dapatkan? Kaisar Fana memiliki 3000 selir di harem mereka. Sebagai kaisar abadi yang memerintah alam abadi, jika Yun Qingyan menginginkannya, tak terhitung wanita yang akan berebut untuk tidur dengannya dalam hitungan menit. Lupakan 3000, bahkan 3 juta atau 30 juta wanita cantik tidak akan menjadi masalah. Belum lagi, bahkan Yao Qi, salah satu dari 10 kaisar abadi agung, sangat mencintainya. Lagi pula, Xie Xiaoyan seharusnya merasa beruntung karena mengkhianati Yun Qingyan 3 tahun lalu. Jika itu Yun Qingyan dari alam abadi, Xie Xiaoyan pasti sudah mati. Sebagai penguasa alam abadi, pengkhianatan adalah hal yang paling dibenci Yun Qingyan. Tidak peduli siapapun orangnya, siapapun yang berani mengkhianatinya hanya akan mendapatkan satu hasil, kematian. Tidak ada ikatan lagi. Yun Qingyan, kau sudah mengatakannya. Kuharap kau mengingatnya. Aku akan memberimu hukuman karena telah menyinggungku, Xie Xiaoyan. Ekspresi Xie Xiaoyan saat ini lebih menakutkan daripada binatang buas, terutama kebencian dan amarah di matanya, yang telah mencapai tingkat yang tak tertandingi. Pergi. Kalau kau bicara lagi, aku takut aku tak bisa mengendalikan diri dan akan membunuhmu sekarang juga. Yun Qingyan memerintahkannya pergi. Oh, dan jangan pernah berpikir untuk balas dendam. Kalau sampai kulihat kau melakukan satu gerakan yang keterlaluan, aku akan melenyapkanmu dan keluarga Xie dari dunia ini. Hehe, jangan khawatir, meskipun aku ingin balas dendam, aku mungkin tidak akan mendapat kesempatan untuk bertindak. Xie Xiaoyan mencibir, menatap Yun Qingyan seolah-olah dia orang mati. Sebulan lagi, Lin Wei akan kembali dari Akademi Tianyuan. Kau mungkin tidak tahu bahwa 3 bulan yang lalu, Lin Wei sudah menembus lapisan pertama alam bulan. Tidak hanya itu, dia juga disukai oleh keluarga Sangguan, keluarga terkemuka di kota kekaisaran, dan menjadi menantu mereka. Keluarga Sangguan, seperti keluarga Ye, keluarga tempat tunangan Xie Xiaoyan berasal, adalah salah satu dari 4 keluarga besar di kota kekaisaran, yang memiliki kekuasaan luar biasa di seluruh dinasti Tianyuan. Bahkan keluarga kekaisaran pun harus menunjukkan rasa hormat kepada keempat keluarga besar tersebut. Kesampingkan dendam antara keluarga Lin dan keluarga Yun, permusuhan kalian berdua saja sudah cukup bagi Lin Wei untuk melawanmu. Cek, aku masih ingat bagaimana kau mengalahkannya dengan satu gerakan 3 tahun lalu. Itu bukan sekadar kekalahan biasa, itu benar-benar kehancuran mentalnya. Dengan sifat Lin Wei yang pendendam, hal pertama yang akan dia lakukan sekembalinya pasti adalah membalas dendam dan mempermalukanmu. Lagi pula, meskipun Lin Wei bukan tandinganmu, dia tetap akan memanfaatkan kekuatan Akademi Tianyuan dan keluarga Sangguan. Kedua kekuatan ini bisa memusnahkan keluarga Yun berkali-kali dalam sekejap. Jadi kali ini, kau dan keluarga Yun ditakdirkan untuk lenyap dari dunia ini. Awalnya, aku datang kepadamu kali ini bukan hanya untuk berdamai denganmu, tetapi juga untuk membantumu dan keluarga Yun mengatasi kesulitan ini. Sayang sekali kau telah menyinggung perasaanku sekarang. Yun Qingyan, sebulan lagi, aku akan datang sendiri untuk melihat bagaimana kamu mati, hahaha. Xie Xiaoyan pergi sambil tertawa keras. Kau ditakdirkan untuk kecewa. Baru setelah Xie Xiaoyan pergi, Yun Qingyan bergumam pada dirinya sendiri, ketika aku belum menjadi kaisar abadi, aku mampu bertahan dari kejaran kaisar abadi. Apa itu Lin Wei, keluarga Sangguan, dan Akademi Tianyuan? Yun Qingyan sungguh tidak membual dengan pernyataan itu. Meskipun kultivasinya belum mencapai puncak, dengan kemampuannya, ia masih dapat menggunakan beberapa gerakan mematikan yang dapat melukai musuh 1000 orang dan melukai dirinya sendiri 800 orang. Misalnya, membakar darah penting kaisar abadi. Misalnya, menggunakan sarung pedang pembunuh surga. Misalnya, memasang secara paksa 10 Direction Standard Guiding Array. Itu adalah susunan yang tak tertandingi dan mengerikan yang dapat memusnahkan sebuah kota dalam satu pertemuan. Tentu saja, Yun Qingyan tidak akan menggunakan jurus mematikan seperti 10 Direction Standard Guiding Array kecuali benar-benar diperlukan. Lagi pula, biayanya terlalu besar, sesuatu yang tidak sanggup ditanggungnya dengan kondisinya saat ini. Tentu saja, Yun Qingyan masih sangat percaya diri. Waktu sebulan sudah cukup baginya untuk memulihkan banyak kultivasinya.
Saat itu, dia mungkin tidak perlu lagi menggunakan jurus-jurus mematikan yang dapat melukai musuh 1000 orang dan melukai dirinya sendiri 800 orang. Sepertinya sudah waktunya pergi ke sana, gumam Yun Qingyan dalam hati. Awalnya, ia berencana untuk tidak memasuki tempat itu sampai kultivasinya pulih ke alam bulan, karena terlalu berbahaya. Tapi sebelum pergi ke sana, aku akan menenangkan paman dan yang lainnya dulu. Malam tiba, Yun Qingyan memanggil pamannya Yun Han, sepupu Yun Xuan, tukang jagal darah 1000 tangan Yun Meng, tetua agung, dan pejabat tinggi lainnya yang baru diangkat. Yun Qingyan langsung ke intinya, aku mengumpulkan kalian semua di sini karena aku akan pergi untuk sementara waktu. Selama waktu ini, kalian semua harus mengikuti arahan paman. Siapapun yang berani berpura-pura mematuhi perintah paman, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan saat aku kembali. Paman, setelah penempaan cairan penempaan tubuh 7 harta karun, kau kini telah mencapai titik kritis tahap ke-8 alam bintang. Nanti, aku akan membantumu mencapai tahap ke-9 alam bintang. Yun Qingyan menatap pamannya dan berkata, apa? Tubuh pamannya gemetar, dan matanya menunjukkan kegembiraan yang tak terkendali. Saudaraku, lautan spiritualmu baru saja pulih, jadi kamu harus rajin mandi obat setiap hari. Aku akan mengurusnya nanti saat aku kembali, kata Yun Qingyan kepada Yun Xuan. Yun Xuan mengangguk, arus hangat mengalir di hatinya. Masalah, yang dimaksud Yun Qingyan adalah balas dendam untuknya. Tetua Agung, selama periode ini, keselamatan semua orang akan menjadi tanggung jawabmu. Tidak masalah. Tetua Agung menepuk dadanya dan berkata, Paman Meng, aku sudah mengajarkanmu formula mandi obat. Selanjutnya, kau akan bertanggung jawab atas mandi obat semua orang. Oh, sertakan juga semua orang yang hadir. Baik, Tuan Muda, mandi obat. Semua pejabat tinggi yang baru diangkat mendengar instruksi Yun Qingyan kepada Yun Meng, dan kegembiraan muncul di mata mereka. Setelah memberikan instruksinya, Yun Qingyan mulai membantu Yun Han meningkatkan kultivasinya. Saat Yun Han dipromosikan ke tahap ke-9 alam bintang, hari sudah tengah malam. Paman, kamu baru saja naik ke alam bintang tahap ke-9, dan fondasimu belum cukup stabil. Selama sebulan ke depan, selain mandi obat setiap hari, sebaiknya kamu mencari teman tanding. Setelah berpikir sejenak, Yun Qingyan menambahkan, bagaimana kalau begini, pergi temui Tetua Agung dan suruh dia menekan kultivasinya ke alam bintang tingkat ke-9 untuk berlatih denganmu. Ya Ner, apa kau akan pergi keluar selama sebulan kali ini? Yun Han mengangkat alisnya dan bertanya. Itu benar. Yun Qingyan mengangguk, ragu sejenak, lalu berkata, dan ketika aku kembali, aku hanya akan tinggal beberapa hari untuk menyelesaikan masalah keluarga sebelum berangkat mencari orang tuaku dan Chaiyer. Yun Qingyan bahkan sampai membuka lorong spasial untuk kembali dari alam abadi ke benua Tianxing, tepatnya untuk bertemu kembali dengan orang tuanya dan Chaiyer. Sejak kepulangannya, ia terus-menerus memikirkan mereka. 3000 tahun. Dia telah menghabiskan 3000 tahun penuh di alam abadi. Bab 29, Api Kekacauan. 3000 tahun tidak mampu menghapus kerinduan Yun Qingyan terhadap orang-orang yang dicintainya, sebaliknya, kerinduan itu malah semakin terukir dalam hatinya. Lagi pula, kerinduan itu tidak bertepuk sebelah tangan. Bukan hanya Yun Qingyan yang merindukan mereka, tetapi ayah, ibu, dan Chaiyer juga memikirkan dan merindukan Yun Qingyan. Faktanya, dari sudut pandang tertentu, siksaan yang mereka alami jauh lebih besar daripada yang dialami Yun Qingyan. Karena mereka semua percaya Yun Qingyan sudah mati. Kerinduan terhadap orang mati berbeda dengan kerinduan terhadap orang hidup. Kerinduan terhadap orang yang telah meninggal dapat dikatakan menyedihkan, karena tidak akan pernah ada hari untuk bersatu kembali. Namun, kerinduan bagi yang hidup masih menyimpan harapan, karena akan selalu ada hari pertemuan. Tidak diragukan lagi, kerinduan Yun Qingyan terhadap orang-orang yang dicintainya adalah kerinduan bagi yang masih hidup, karena Yun Qingyan tahu bahwa pada akhirnya ia akan bertemu dengan mereka. Namun ayah, ibu, dan Chaiyer tidak seperti itu. Dalam hati mereka, Yun Qingyan telah meninggal, dan kerinduan ini, kerinduan tanpa reuni, hanya akan mendatangkan rasa sakit dan keputusasaan. Oleh karena itu, Yun Qingyan harus menemukan mereka sesegera mungkin. Bukan hanya karena dia merindukan mereka, tetapi juga karena dia ingin menyelamatkan mereka dari siksaan lebih lanjut. Tentu saja, sebelum pergi menemui orang tuanya dan Chaiyer, Yun Qingyan masih memiliki satu hal yang harus diselesaikan. Untuk membalaskan dendam sepupunya, Yun Xuan. Pengkhianatan tunangan, lautan roh yang hancur, lengan yang terputus, semuanya itu adalah permusuhan yang tak terdamaikan dan mematikan, apalagi ketiganya terjadi secara bersamaan. Oleh karena itu, Yun Qingyan benar-benar harus membantu sepupunya membalas dendam ini 100.000 kali lipat. Namun, Lin Wei sudah berada di tingkat kultivasi alam bulan, dan dia telah mencapai tahap pertama alam bulan 3 bulan lalu. 3 bulan telah berlalu, dan meski Lin Wei mungkin belum berhasil mencapai tahap kedua alam bulan, sulit untuk menjamin dia tidak memiliki kartu truf lainnya.
Lin Beihua, di tahap ke-8 alam bintang, bisa saja, hanya dengan satu pil Bloodbath, kultivasinya meroket ke tahap pertama alam bulan dalam semalam. Bagaimana jika Lin Wei juga menggunakan pil Bloodbath saat menghadapi Yun Qingyan? Tentu saja, pil Bloodbath hanyalah salah satu kemungkinan. Lin Wei mungkin juga memiliki artefak tingkat raja tingkat menengah atau bahkan tingkat tinggi. Lagi pula, Xie Xiaoyan mengatakan bahwa Lin Wei telah disayangi oleh keluarga Sangguan di kota kekaisaran dan akan menjadi menantu mereka. Dengan sumber daya keuangan keluarga Sangguan, meskipun artefak tingkat kekaisaran mungkin sulit didapat, artefak tingkat raja tingkat menengah dan tinggi jelas berada dalam jangkauan mereka. Selanjutnya, bagaimana setelah Yun Qingyan membunuh Lin Wei? Dia juga membutuhkan kekuatan yang cukup untuk menahan serangan balasan dari Akademi Tianyuan dan keluarga Sangguan. Dibandingkan dengan pembunuhan Lin Wei, pembalasan dari Akademi Tianyuan dan keluarga Sangguan adalah masalah yang lebih dipedulikan Yun Qingyan. Untungnya, Lin Wei akan kembali dalam sebulan, yang berarti Yun Qingyan punya waktu sebulan untuk mempersiapkan ini. Setelah seharian berjalan kaki, Yun Qingyan dan Chaos Ancient Beast akhirnya tiba di tujuan mereka, Pegunungan Ferocious Beast, pada siang hari. Pegunungan binatang buas ganas merupakan salah satu kawasan paling berbahaya di dinasti Tianyuan, luas dan tak berbatas, meliputi puluhan dinasti di sekitarnya, dan dihuni oleh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Wow, serangkaian angin dingin dan menakutkan menyapu daratan, membuat jubah merah dan rambut panjang Yun Qingyan berdesir keras. Killing, untuk bulan depan, seberapa banyak kultivasi yang bisa kita pulihkan bergantung pada sinergi di antara kita, bisik Yun Qingyan. Killing adalah nama roh kekacauan, ia tidak memiliki nama keluarga, hanya nama pemberian. Meong, roh kekacauan mengangguk dengan sangat cerdas, lalu bola api putih muncul dari tubuhnya. Yun Qingyan berdiri 3 meter dari api putih itu, tetapi ia tidak merasakan perubahan suhu di sekitarnya. Api tanpa suhu, namun mampu membakar segalanya, api kekacauan, gumam Yun Qingyan, matanya dipenuhi kekaguman saat menatap api putih itu. Siapa sangka api surgawi nomor 1 di dunia bersemayam di dalam binatang kuno kekacauan. Di alam semesta yang luas ini, terdapat sebagian kecil api yang lahir dari langit dan bumi. Karena lahir dari langit dan bumi, mereka disebut api surgawi oleh dunia. Mereka adalah kelompok api terkuat yang pernah ada. Setiap api surgawi memiliki kemampuan untuk menghancurkan langit dan bumi, dan membuat semua api lainnya takluk. Akan tetapi, jumlah api surgawi terlalu sedikit, begitu sedikitnya sehingga bahkan di alam abadi, api surgawi mungkin tidak muncul sekalipun dalam 1000 tahun. Dan bahkan jika api surgawi muncul, mungkin tak seorang pun dapat memadamkannya. Lagi pula, api surgawi adalah eksistensi yang dapat membakar segalanya, jadi seberapa mudahkah memadamkannya? Pada puncaknya, Yun Qingyan adalah salah satu dari 10 kaisar abadi agung di alam abadi, tetapi bahkan dia tidak pernah memiliki api surgawi. Tentu saja, Yun Qingyan tidak memiliki api surgawi bukan karena ia kurang kuat atau tidak mampu bersaing dengan kaisar abadi lainnya. Itu murni karena dia tidak hidup selama kaisar abadi lainnya dan belum memiliki kesempatan untuk bertemu dengan api surgawi. Alasan mengapa api surgawi sangat didambakan, selain kekuatan penghancurnya, adalah keunggulannya yang tak tertandingi dalam alkimia dan pemurnian artefak. Ambil saja alkimia sebagai contoh, ramuan yang dimurnikan dengan api surgawi tidak hanya jauh lebih unggul kualitasnya dibanding ramuan yang dimurnikan dengan api biasa, tetapi tingkat keberhasilan dan kecepatan pemurniannya juga beberapa kali, bahkan puluhan kali lebih cepat dibanding ramuan yang dimurnikan dengan api biasa. Yun Qingyan saat ini hanya berada di tingkat kultivasi alam bintang, dalam keadaan normal, dia tidak akan mampu memurnikan ramuan tingkat raja. Namun terakhir kali, dengan bantuan api kekacauan, dia berhasil memurnikan pil pemulihan roh tingkat raja tingkat rendah. Dalam sekejap, Yun Qingyan dan roh kekacauan telah menghabiskan 3 hari di daerah terluar pegunungan binatang ganas. Selama 3 hari ini, Yun Qingyan dan Chaos Spirit bekerja sama membunuh lebih dari 50 binatang buas dan memperoleh 8 inti dalam binatang buas. Perlu dicatat bahwa binatang buas berbeda dengan binatang roh, binatang buas bersifat buas dan kurang cerdas, hanya mampu melakukan pembantaian dan penghancuran secara naluriah. Namun, binatang buas adalah harta karun dari ujung kepala sampai ujung kaki, bulunya dapat dibuat menjadi baju besi yang paling kuat, sumsum tulangnya dapat digiling menjadi senjata yang paling tajam, dan bahkan dagingnya dapat digunakan sebagai obat kuat untuk memperkuat tubuh. Tentu saja, bagian paling berharga dari binatang buas adalah inti batinnya. Tetapi tidak semua binatang buas memiliki inti dalam, biasanya, hanya binatang buas pada atau di atas tahap ke-8 alam bintang yang memiliki kemungkinan mengembangkan inti dalam. Hanya sebuah kemungkinan. Saat malam tiba, Yun Qingyan dan Killing telah kembali ke tempat tinggal sementara mereka. Itu adalah lubang pohon berlubang, terletak tinggi di pohon setinggi lebih dari 300 meter.
Dari dasarnya, bagian yang berlubang itu sama sekali tidak terlihat. Dengan bantuan api kekacauan Kiling, Yun Qingyan menghabiskan waktu kurang dari 1 jam untuk memurnikan ke-8 inti binatang buas menjadi ramuan tingkat raja tingkat rendah. Meong-meong, mata Kiling berbinar-binar penuh semangat saat memandangi ramuan-ramuan itu. Hehe, meskipun semuanya adalah ramuan tingkat raja tingkat rendah, karena mereka telah menyerap aura api kekacauanmu, khasiat obatnya tidak kalah dengan ramuan tingkat raja tingkat menengah. Kata Yun Qingyan dari samping. Meong-meong, Kiling menatap Yun Qingyan dengan penuh harap. Jangan khawatir, kaisar ini selalu adil dalam bertindak. Saat Yun Qingyan berbicara, dia membagi 4 ramuan untuk Kiling. Meong-meong, Kiling menjerit kegirangan dan menelan ke-4 ramuan itu sekaligus. Teguk, Yun Qingyan juga menelan 4 ramuan sekaligus. Selama periode berikutnya, baik manusia maupun binatang sibuk mencerna ramuan dalam tubuh mereka. Keesokan paginya, tingkat kultivasi Yun Qingyan dan Kiling telah meningkat pesat. Bab 30, dibutakan oleh keserakahan. Setelah langit benar-benar cerah, Yun Qingyan dan Kiling meninggalkan pohon itu dalam lubang. Mereka tidak lagi peduli pada binatang buas di bawah alam bintang peringkat 8. Bagi mereka, binatang buas tanpa inti batin tidak layak dibunuh. Sosok mereka terbang cepat, pepohonan tampak kabur saat mereka masuk lebih dalam ke pegunungan. Mengaum, raungan tiba-tiba terdengar di telinga Yun Qingyan. Dari hutan terdekat, seekor harimau raksasa berbulu keemasan muncul. Yun Qingyan langsung tertarik, dan Kiling yang berada di bahunya pun berteriak kegirangan. Ini adalah harimau berkobar, binatang buas dari alam bintang tingkat ke-9. Jika seekor binatang buas di alam bintang tingkat 8 hanya mungkin memiliki inti dalam, maka seekor binatang buas di alam bintang tingkat 9 pasti memilikinya. Harimau berkobar melihat Yun Qingyan, dan kilatan tajam melintas di matanya yang ganas. Dalam pandangannya, Yun Qingyan adalah santapan yang lezat. Ia meraung dan melesat ke arah Yun Qingyan. Harimau berkobar itu sangat cepat, tubuhnya yang besar berubah menjadi kabur, muncul di hadapan Yun Qingyan dalam sekejap. Tiba-tiba, ia membuka taringnya yang bergerigi, siap menelan Yun Qingyan utuh. Namun saat itu, Yun Qingyan yang sedari tadi berdiri diam, sedikit mengangkat lengannya dan melayangkan pukulan biasa. Namun, pukulan biasa inilah yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan pasukan. Sang harimau berkobar bahkan tidak sempat menjerit sebelum ia hancur melalui 7 lubangnya dan mati. Darah yang mengucur deras, dalam waktu kurang dari beberapa tarikan napas, telah mengotori tanah dalam jarak beberapa meter. Kultivasi Yun Qingyan kini telah pulih ke alam bintang peringkat ke-6. Bukan hanya ia tak memiliki saingan di alam bintang, bahkan para ahli alam bulan biasa pun mungkin tak tertandingi. Ayo pergi. Setelah mengambil inti dalam harimau berkobar, Yun Qingyan melanjutkan perjalanan lebih jauh ke pegunungan bersama Kiling. Sekitar setengah jam kemudian, aroma darahnya masih tercium dan belum hilang. Ini setidaknya darah binatang buas di atas alam bintang tingkat 8. Dalam kabut pagi yang masih menyelimuti, 4 sosok muncul dari hutan lebat, semuanya berusia lebih dari 40 tahun, dan mendarat di depan mayat Blazing Tiger. Itu adalah harimau berkobar alam bintang peringkat ke-9. Melihat kemunculan Blazing Tiger, keempat pendatang baru itu hampir bersamaan terkesiap. Kalaupun kita bertemu Blazing Tiger, kita harus menghindarinya untuk sementara. Ada yang berhasil membunuhnya. Lihat luka ini. Hai. Tiba-tiba keempat lelaki itu kembali menarik napas tajam, ia langsung terbunuh dengan 1 pukulan. Setelah sekian lama, pemimpin di antara keempatnya akhirnya sadar kembali, untuk bisa langsung membunuh harimau berkobar dengan 1 gerakan, orang ini pastilah ahli alam bulan. Jika kita bisa mendapatkan bantuan mereka, rencana Tuan Muda pasti akan berjalan lebih lancar. Ayo pergi, kita harus cepat menyusul. Yun Qingyan terus menyelami lebih dalam. Sepanjang perjalanan, ia menjumpai lebih dari 1000 binatang buas, namun hanya 3 yang layak dibunuhnya. Ketiganya masing-masing adalah monster alam bintang peringkat ke-9. Dalam sekejap mata, hari sudah siang. Tepat saat Yun Qingyan hendak mencari binatang buas untuk dimakan, sebuah teriakan tajam tiba-tiba terdengar dari langit. Kicauan, seekor elang paruh besi raksasa, dengan lebar sayap lebih dari 1 meter, menukik turun dari udara. Cakar tajamnya diarahkan ke Chaos Ancient Beast di bahu Yun Qingyan, tampaknya mencoba menangkap Kiling sebagai mangsa. Itu elang paruh besi alam bintang peringkat ke-4. Pesta kita telah tiba. Meskipun peringkat elang paruh besi tidak tinggi, sebagai binatang buas tipe burung, dagingnya terkenal lezat. Meong-meong, Kiling segera melompat dari bahu Yun Qingyan, tubuhnya yang ramping bagaikan anak panah yang dilepaskan dari tali busur, melesat ke arah elang berparuh besi yang menukik dengan suara mendesing. Bang! Dalam satu pertarungan, elang paruh besi dipenggal oleh Kiling, dan tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari udara bagai gerimis. Meong-meong, Kiling berteriak dengan mulut cemberut, matanya penuh penghinaan. Elang paruh besi bahkan tak sanggup menahan salah satu cakarnya, namun berani memperlakukannya sebagai mangsa.
Dalam waktu kurang dari setengah jam, aroma daging panggang yang menggoda, disertai asap masakan, tercium di hutan. Sebagai binatang buas yang bisa terbang, elang paruh besi hampir seluruhnya berotot ramping, dengan ketangguhan sedang dan kekenyalan yang memuaskan. Kiling sangat kecil, hanya seukuran telapak tangan orang dewasa, namun meskipun ukurannya kecil, ia melahap salah satu sayap elang paruh besi hanya dalam beberapa menit. Lalu, sepotong daging kaki pun terkoyak olehnya. Ia mulai berpesta dengan suara-suara yang keras. Sungguh aroma daging panggang yang lezat. Berani memanggang daging di pegunungan binatang ganas, mungkinkah ahli alam bulan itu yang langsung membunuh harimau berkobar? Ternyata dia anak nakal yang belum berpengalaman. Saat Yun Qingyan dan Kiling tengah menikmati daging panggang mereka, 4 pria parubaya, semuanya berusia di atas 40 tahun, muncul di hadapan mereka. Bocah ini berani sekali, berani memanggang daging sendirian di pegunungan binatang ganas. Ini terlihat seperti binatang buas sejenis burung. Mata si pembicara berbinar saat ia menatap elang paruh besi yang setengah dimakan di atas panggangan. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, pria parubaya terkemuka itu tiba-tiba melangkah maju dan berkata kepada Yun Qingyan dengan ekspresi ramah, "Adik kecil, apakah kamu datang ke pegunungan binatang ganas untuk berlatih dengan para tetua?" Yun Qingyan meletakkan daging panggang di tangannya, mengangkat kepalanya sedikit, dan melirik ke arah orang lain, "Hanya aku." Setelah berbicara, dia terus mengambil daging panggang itu seolah-olah tidak ada orang lain di sana. Ekspresi pria parubaya terkemuka itu tanpa sadar berubah dingin, "Jadi, senior yang langsung membunuh harimau berkobar itu bukan tetua dari keluargamu. Langsung membunuh Blazing Tiger." Mendengar hal ini, Yun Qingyan menatap pria parubaya itu dengan heran, lalu menggelengkan kepalanya, "Tidak. Perkataan Yun Qingyan tidak salah, dia sendiri yang membunuh Blazing Tiger, bukan tetua dari keluarganya. Kupikir dia tak kenal takut karena punya seseorang yang bisa diandalkan, itulah sebabnya dia berani memanggang daging di pegunungan binatang ganas. Ternyata dia cuma orang pemarah yang tak berpengalaman." Saat pria parubaya terkemuka itu berbicara, kilatan pembunuh melintas di matanya, "Minggir, bunuh dia, tapi jangan mengotori daging panggangnya. Hehe, serahkan saja padaku." Tiba-tiba, seseorang melompat keluar. Ia menjilat lidahnya sambil menatap Yun Qingyan, wajahnya galak saat berkata, "Nak, namaku Wang Guang. Kalau Raja Neraka bertanya, jangan lupakan namaku." Begitu orang yang menyatakan diri sebagai Wang Guang itu selesai berbicara, dia memukul Yun Qingyan dengan telapak tangannya. Serangan telapak tangan itu dahsyat dan kuat, dalam sekejap mencapai sisi Yun Qingyan. "Pertemuan pertama, dan kau ingin membunuhku." Mata Yun Qingyan sedikit menyipit, lalu ia menyerang dengan satu tangan. Dengan suara gemuruh, Wang Guang yang mengaku dirinya sendiri itu hancur berkeping-keping. "Bocah, beraninya kau membunuh Wang Guang. Bocah nakal, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu." Selain pemimpinnya, 2 pria yang tersisa hampir bersamaan menyerang Yun Qingyan dengan tatapan geram. "Jika aku tidak membunuhnya, haruskah aku menunggu untuk dibunuh olehnya?" Yun Qingyan mendengus dingin. Kali ini, dia tidak menunggu lawan mendekat, dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Dah. 2 suara berurutan. Kedua pria ini hampir bersamaan terkena serangan jantung dan meninggal. Bagaimana mungkin, murid pemimpin yang tersisa tiba-tiba mengerut, Wang Guang hanya berada di alam bintang peringkat kelima, jadi terbunuh seketika adalah hal yang wajar, tetapi Wang Qi dan Wang Ming keduanya berada di alam bintang peringkat ke-7, dan mereka juga terbunuh seketika. Tiba-tiba, sebuah pikiran mengejutkan muncul dalam benaknya. Mungkinkah orang yang langsung membunuh harimau berkobar itu, adalah dirimu sendiri? Pemimpin yang tersisa menarik napas tajam, menatap Yun Qingyan dengan campuran keterkejutan dan ketakutan.